Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, salam seperjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba membahas tentang tutorial penggunaan aplikasi nilai atau Kasilai dan aplikasi rapor atau Kasipor untuk sekolah dasar revisi terbaru tahun 2020. Pada dasarnya, prinsip kerja aplikasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan berdasarkan Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar edisi revisi tahun 2016. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan file Microsoft Excel yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan keterampilan khusus karena di dalam aplikasi ini sudah terdapat rambu-rambu atau petunjuk umum dalam penginputan nilai. Keunggulan dari aplikasi ini khusus untuk guru kelas dan guru mata pelajaran yang mengajar di sekolah dasar. Yang pertama, kompetensi dasar atau kata-kata kunci dari KD-KD tiap jenjang kelas sudah terisi secara otomatis. Yang kedua, pemetaan KD berdasarkan tema dan subtema untuk setiap jenjang kelas juga sudah terisi. Yang ketiga, di dalam aplikasi ini terdapat format pengolahan analisis ulangan harian bersama dengan format remedinya. Yang keempat, format nilai yang diisi dapat di print out atau dicetak untuk dijadikan bahan administrasi penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengawas sekolah atau stakeholder yang berkepentingan. Dan yang kelima, untuk konsumsi guru kelas, di dalam aplikasi ini juga terdapat peringkat atau perankingan kelas. Tetapi, pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas tentang penggunaan aplikasi nilai khusus untuk guru kelas sampai pada pencetakan buku laporan pendidikan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, Bapak Ibu mencari di mana letak aplikasi disimpan pada PC komputer Bapak Ibu. Ya. Di sini terdapat dua aplikasi, yaitu aplikasi nilai untuk guru kelas rendah dan aplikasi nilai untuk kelas tinggi. Pada kesempatannya yang kita bahas adalah aplikasi nilai untuk kelas rendah. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu kita buat duplikatnya karena aplikasi ini pada tahun pelajaran berikutnya dapat digunakan, yaitu dengan cara mengcopy atau Ctrl C, kemudian kita paste atau Ctrl V. Maka hasil kopiannya ini direkomendasikan kita mengganti nama filenya sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Misalnya yang kita ajarkan adalah kelas 1A tahun pelajaran ya. Setelah kita membuat duplikatnya, maka siap aplikasi ini kita gunakan. Ya, di dalam aplikasi ini terdapat dua aplikasi, yaitu yang pertama khusus untuk guru kelas dalam bentuk folder, dan yang kedua adalah aplikasi untuk guru mata pelajaran. Tapi untuk guru mata pelajaran nanti di lain kesempatan akan kita bahas. Guru kelas. Di dalam aplikasi guru kelas terdapat 3 aplikasi. Yang memuat pertama untuk semester ganjil, yang kedua semester genap, dan yang ketiga adalah Kasipor atau aplikasi rapor, karena penginputan aplikasi rapor adalah tanggung jawab dari guru kelas. Baiklah, kita pertama mengisi di semester ganjil. Kita buka. Ya, sambil kita menunggu, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penilaian K13 pada sekolah dasar memang sangat kompleks. Itu dikarenakan karena penilaian pada KD-KD itu termuat dalam sub-sub tema. Dan dalam sub-sub tema itu mengandung beberapa KD yang menyebar ke muatan-muatan pelajaran. Disitulah letak kekompleksannya.
melaksanakan penilaian di sekolah dasar. Olehnya itu, kami buat aplikasi ini untuk memudahkan pekerjaan khususnya guru kelas dalam mengimplementasikan penilaian K13. Ya, demikianlah tampilan aplikasi penilaian untuk semester ganjil guru kelas rendah. Yang pertama kita lakukan adalah guru kelas menginput nama, ini tinggal di edit, kemudian NIP-nya kita masukkan, kemudian kelasnya bisa juga diedit sampai kelas 3, KKM-nya misalnya kita gunakan KKM 65 atau misalnya 70, kemudian tahun pelajarannya 2020-2021, nama kepala sekolah dimasukkan, kemudian NIP-nya. Setelah identitas guru kelas dan kepala sekolah, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh guru kelas adalah menginput nama siswa. Sebaiknya dalam penginputan nama siswa ini, nama-nama siswa yang ada di guru kelas maupun yang ada di guru mata pelajaran diupayakan sama. Karena apabila ada perbedaan nama yang ada di guru kelas dengan nama yang ada di guru mata pelajaran berbeda, maka boleh jadi salah satu nilai yang ada di guru kelas atau di guru mata pelajaran tidak dapat masuk di aplikasi rapor. Olehnya itu, sebaiknya data siswa ini diambil dari data Dapodik sekolah, yaitu kita ambil ke data di operator sekolah. Misalnya, saya sudah siapkan data di sini. Ya, contoh ini. Ya, jadi data ini, file-file ini, itu diambil dari operator sekolah. Yang pertama dalam bentuk file absen siswa, yang kedua adalah data keseluruhan peserta didik dalam satu sekolah. Jadi kita ambil absen siswa. Ya. Data absen siswa ini kita ambil, kita copy nama dan jenis kelaminnya. Misalnya kita ambil 5 orang pertama sebagai contoh, tinggal kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke aplikasi, kita klik di baris pertama, kita upayakan jangan mempaste biasa tetapi menggunakan paste spesial, kemudian kita pilih value, kemudian OK. Ya, kenapa kita pakai paste spesial? Itu supaya format yang ada di sheet ini tidak mengganggu link yang ada atau rumus-rumus yang ada. Kemudian kita ambil lagi data NIS siswa. Kita kembali ke data siswa tadi, NIS-nya kita copy, kita Ctrl C, kemudian kembali ke aplikasi nilai, simpankan pada baris pertama, kita paste spesial lagi, kita pilih value, kemudian OK. Jadi data siswa telah tuntas. Kemudian kembali ke home. Setelah data siswa sudah terisi, maka aplikasi ini sebelum kita menggunakan, kita pastikan dulu pemetaan KD. Ya, kita klik pemetaan KD. Ya. KD-KD ini terisi secara otomatis. Jika Bapak Ibu ingin mengoreksi apabila checklist-checklist yang ada berdasarkan subtema-subtema kurang tepat, maka bisa kita koreksi lewat tombol ini. Kita koreksi. Ya, untuk kelas 1, ya ini kita koreksi checklist-checklistnya ini bisa kita rubah. Baik pada muatan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika dan seterusnya.
Begitu pula apabila kita mengajar di kelas 2 atau di kelas 3. Setelah kita pastikan sudah tepat, maka aplikasi siap digunakan. Ya, kita home. Jadi penggunaan dari aplikasi ini selalu diawali ke judul tema. Ya. Judul tema yang ada pada kelas 1 untuk semester 1 yaitu tema 1, 2, 3, dan 4. Dan judul-judul subtemanya sudah ditentukan. Jika ada judul tema yang keliru atau kurang tepat, bisa Bapak Ibu koreksi lewat tombol koreksi. Ya. Judul temanya bisa dikoreksi, kemudian judul subtemanya bisa dikoreksi. Ya, jika sudah dipastikan cocok, maka kita siap. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 1 ini pada subtema 1, ternyata dari hasil pemetaan KD tadi, subtema 1 ini mengandung KD 3.2 untuk muatan PKN, 3.3 sampai 3.9 untuk bahasa Indonesia, begitu pula matematika, seni budaya dan prakarya, juga PJOK. Jadi KD-KD ini muncul secara otomatis berdasarkan pemetaan KD yang kita sudah pastikan tadi. Misalnya kita penginputan nilai untuk muatan PKN, subtema 1 ternyata mengandung KD 3.2 untuk muatan PKN. Kita klik PKN, isi pada KD 3.2. Ya. Pada KD 3.2 ini, teknik penilaian pada aspek pengetahuan itu kita bersama ada 3 teknik penilaian, yaitu tes tertulis, penugasan, dan lisan. Dan tes tertulis ini itu dia dalam bentuk penilaian harian. Sedangkan penugasan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu penugasan proses dan penugasan di rumah. Jika Bapak Ibu melakukan penilaian pada saat proses belajar, itu termasuk dalam penugasan proses dan penginputannya di kolom ini. Dan jika Bapak Ibu melakukan penilaian teknik lisan, maka kita input di sini. Ya. Dan menurut prosedur penilaian, jika di dalam RPP Bapak Ibu, di dalam KD 3.2 ini, misalnya terdapat 2 atau 3 IPK, indikator pencapaian kompetensi, maka idealnya ketiga-tiga IPK ini dinilai. Jadi kita masukkan 3 nilai di sini, apakah dalam bentuk penugasan, atau lisan, atau tes tertulis. Kita ambil misalnya contoh 1. Misalnya 1 IPK saja. Misalnya kita input 95. Misalnya 5 orang pertama kita lakukan penilaian untuk aspek pengetahuan. Selanjutnya, jika kita selesai melakukan teknik penilaian untuk pengetahuan, maka kita juga wajib mengisi teknik penilaian keterampilan, yaitu KI 4-nya. Ya. Kalau kita lihat KD-nya, menceritakan kira-kira teknik apa yang cocok. Apakah teknik praktek, produk, atau proyek. Misalnya kita isi di praktek. Misalnya hasil prakteknya anak-anak, misalnya nilainya seperti ini. Ini hanya sekedar contoh untuk 5 orang pertama. Ya. Setelah kita menginput, maka kita kembali ke home dan kembali ke judul tema. Ya. Selanjutnya, untuk muatan bahasa Indonesia, untuk subtema 1 ternyata mengandung KD 3.3 dan 3.9. Kita menginput 3.3. Ya. Menguraikan lambang bunyi. Misalnya dalam bentuk penugasan. Misalnya nilainya seperti ini. Ya. Setelah aspek pengetahuan, kita juga isi aspek keterampilan. Contohnya misalnya ya. Kemudian kita home. Kemudian 3.9 untuk bahasa Indonesia. Misalnya nilainya seperti ini.
Begitu pula KI 4-nya kita isi, misalnya menggunakan kosakata. Misalnya kita pakai produk, di sini Bapak Ibu tinggal menginput saja. Misalnya contoh untuk KD 4 untuk aspek keterampilan 4.9, misalnya Bapak Ibu menggunakan satu teknik penilaian tetapi dua kali. Misalnya kita ambil ini nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90 karena diambil nilai maksimal. Tetapi jika kita gunakan dua teknik penilaian, misalnya praktik dan produk, maka nilai akhirnya adalah rata-rata dari ini dan ini. Kita ambil contoh, misalnya ini kita hapus, misalnya kita ganti di sini dengan 95, maka muncul nilai akhirnya adalah rata-rata dari 95 dan 85, maka nilainya 90. Jadi Bapak Ibu tinggal menginput saja, tidak usah dipikirkan dari mana nilai-nilai, tapi ini sudah hasil bedah dari tim-tim penilai. Oke, kita hapus saja ini. Setelah itu kita home lagi, kita kembali ke judul tema. Bahasa Indonesia sudah, sekarang matematika. Penginputannya dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan 3.2 dan 3.2. Jika Bapak Ibu sudah melakukan penginputan nilai sampai subtema 4, maka kita dimungkinkan melaksanakan penilaian harian. Dan biasanya pada akhir penilaian satu tema, itu kita dimungkinkan untuk melaksanakan penilaian harian. Tinggal kita klik penilaian harian. Ya. Penilaian harian ini dia dalam bentuk analisis. Karena jika kita melakukan penilaian lantas anak-anak tidak mencapai KKM dalam artian tidak tuntas, maka dia wajib kita kenakan program remedi. Contoh penginputannya. Jadi KD-KD yang muncul ini adalah muncul secara otomatis berdasarkan pemetaan KD yang kita lakukan tadi. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan KD-KD ini. Ini adalah terisi secara otomatis dari hasil pemetaan KD tadi. Pertama kita lakukan adalah pemberian nomor soal. Misalnya untuk KD.32 misalnya satu nomor, 3.3 misalnya dua nomor, misalnya dengan nomor 3. Misalnya ini satu nomor 4, ini 5, misalnya dua nomor 6 dan 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian lanjut untuk mata pelajaran matematika 11, berarti sini 12, 13, 14, misalnya sini dua nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah kita menginput nomor soal telah selesai, maka kita kembali untuk menginput bobot soal. Dan bobot soal ini, besarnya bobot soal tergantung dari Bapak Ibu si pembuat soal. Misalnya nomor 1 bobotnya 4, nomor 2 misalnya bobotnya 4, nomor 3 misalnya 3, nomor 4 misalnya 4, misalnya nomor 7 misalnya 2, dan seterusnya. Begitu pula kita lanjut matematika, bobot yang kita tentukan. Kemudian kita isi skor pencapaian. Misalnya si nama pertama Delia, nomor 1 misalnya dapat, dia salah banyak, misalnya 2, di sini 3, misalnya ini hanya contoh. Nama kedua misalnya
misalnya 3 orang kita input. Ya, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat dari hasil analisis, maka nama pertama itu kita lihat untuk PKN dia satu tidak tuntas, yaitu KD 3.2, yang lainnya tuntas. Maka si Adelia untuk KD 3.2 ini wajib kita lakukan remedi untuk KD 3.2. Maka kita klik tombol remedi PKN. Ya, kita klik. Ya, sambil kita menunggu ya. Jadi nama Adelia ini muncul secara otomatis jika dia tidak mencapai KKM. Jadi sebelum penginputan nilai, ini adalah daftar hadir peserta remedi. Kita tentukan dulu hari dan tanggalnya. Misalnya hari Selasa misalnya. Tanggal 15 September. Ya. Setelah kita sudah menentukan hari tanggalnya, tinggal kita input nilainya. Misalnya nilainya kita lihat dulu KD 3.2. Kembali KD 3.2. Nilainya misalnya sama dengan KKM 70. Ya. Maka nilai 70 ini otomatis masuk langsung mengganti nilai yang remedi tadi untuk Adelia. Sekarang untuk bahasa Indonesia. Untuk Adelia tuntas semua. Kemudian nama kedua Ande Yasmin 50 ya, untuk KD 3.2. Sedangkan untuk Aryani Nurhana KD 3.1. Jadi nama Andi Yasmin dan Ariana muncul secara otomatis di bahasa Indonesia. Ya. Kita tentukan lagi harinya. Misalnya hari apa? Kita tentukan. Misalnya hari Selasa. Ya, kemudian kita input nilainya. Tadi di Andi Yasmin dia KD 3.2. Kita isi 70. Kemudian untuk Aryani dia KD 3.1. Maka nilai-nilai ini otomatis masuk ke menggantikan nilai yang remedi tadi. Dan Bapak Ibu, nilai-nilai yang masuk ini, misalnya untuk PKN KD 3.2 dan 3.3, ini otomatis masuk di KD-KD yang bersangkutan. Karena kita ketahui bahwa penilaian ke-13 adalah penilaian berbasis kompetensi. Jadi nilai-nilai 70 dan seterusnya ini adalah masuk secara otomatis di KD 3.2. Kita cek apakah masuk atau tidak. PKN 3.2. Ya. Nilainya masuk secara otomatis. Ya, karena ada 4 tema di kelas 1, maka ini kita siapkan ada 4 kolom. Dimungkinkan melakukan penilaian sebanyak 4 kali. Kita kembali di penilaian 1. Ini penilaian 2, 3, 4. Penilaian 1 kita kembali. Kemudian KD 3.3 untuk PKN 88, 183. 3.3 masuk secara otomatis. Kita kembali lagi lihat bahasa Indonesia. Misalnya 3.11, 75, 100, 100 bahasa Indonesia. 3.11. Maka nilainya masuk secara otomatis. Dengan yang cara yang sama, tema 2, tema 3, dan tema 4, kita cara penginputannya sama dengan cara penginputan di tema 1. Begitu pula penilaian hariannya. Untuk tema 2, tema 3, dan tema 4. Cara penginputannya sama.
Kemudian Bapak Ibu misalnya jika sudah melakukan penilaian sebanyak 2 tema, maka kita dimungkinkan untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, untuk penginputan nilai penilaian tengah semester, kita kembali ke menu utama, kita klik tombol PTS. Ya, klik tombol PTS. Ya. Dan KD-KD yang ada di sini, ini muncul secara otomatis berdasarkan pemetaan KD yang kita lakukan tadi. Misalnya kita input nilai akhirnya untuk KD yang misalnya ini sekedar contoh. Dan seterusnya. Kita kembali ke home. Jadi nilai-nilai ini masuk juga secara otomatis di muatan-muatan pelajaran yang ada ini berdasarkan KD-KD-nya. Kita cek misalnya PKN. Kita lihat di rekap nilai. Ya, untuk PTS, nilai penilaian tengah semester masuk. Ya, kita home lagi. Kemudian penilaian akhir semester. Ya, untuk penilaian akhir semester dengan cara yang sama, penginputannya sama dengan penilaian tengah semester dari hasil koreksi pekerjaan anak-anak. Ya, misalnya kita sudah isi tuntas. Selanjutnya Bapak Ibu, di samping kita diwajibkan melakukan penilaian di aspek pengetahuan dan keterampilan, juga kita diwajibkan melakukan penilaian sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Tetapi sebelum kita melakukan penilaian, kita tetapkan dulu indikator-indikator yang akan dinilai pada aspek sikap KI1 dan KI2. Ya. Untuk sikap spiritual, penilaian indikator-indikator yang dilaksanakan di kelas 1 belum tentu sama dengan kita lakukan di kelas tinggi atau kelas 4, 5, 6. Karena ini adalah kelas rendah, misalnya kita lakukan penilaian di indikator 1 taat beribadah, 2 berperilaku syukur, dan 3 berdoa. Jadi kita input di sini nomor kodenya 1, 2, 3. Kalau misalnya kita lakukan 4 aspek, maka kita tinggal input nilai 4 di sini. Ya. Selanjutnya untuk KI2, sikap sosial. Ini juga berdasarkan nomor-nomor kode yang kita akan tetapkan sebagai indikator penilaian. Misalnya kita sudah tetapkan seperti ini, maka penilaian siap spiritual. Di sini Bapak Ibu, yang kita input adalah ini merupakan rekapitulasi sikap spiritual selama 1 semester. Jadi jika kita hasil rekapan, misalnya nama Adelia, hasil rekapan untuk indikator taat beribadah, ternyata dia sangat baik. Maka dia jika hasil rekapan sangat baik, maka kita isi 1. Jika hasil rekapannya itu baik dalam artian dia tidak ada catatan dalam jurnal, maka itu kita kosongkan. Dan sebaliknya, jika dia hasil rekapannya terpuruk, maka kita isi 0. Jadi yang kita isi adalah hanya angka 1, 0, dan 0. Ini merupakan hasil rekapan. Begitu pula sikap sosial. Hasil rekapannya kalau sangat baik 1, ini sekedar contoh. Kalau dia baik-baik saja, atau dalam artian di dalam jurnal kita tidak ada namanya, maka dia kita kosongkan. Dan sebaliknya jika dia terpuruk, maka kita isi 0. Setelah kita sudah pastikan, maka rekapan nilai selesai. Kalau kita mau lihat hasil rekapannya untuk sikap, tinggal kita klik di sini. Ini rekapannya. Begitu pula hasil penilaian pengetahuan keterampilan. Kita lihat cetak nilai. Ini untuk PKN,
muncul dengan sendirinya dengan deskripsinya. Bahasa Indonesia, matematika, ini tidak semua tadi kita input. Seni budaya dan prakarya juga begitu, PJOK juga begitu, ini karena tidak semua tadi kita input. Ya, dan nilai-nilai ini masuk secara otomatis di aplikasi rapor. Kemudian kita home. Kemudian, jika Bapak Ibu melakukan pembinaan ekstrakurikuler, maka Bapak Ibu wajib mengisi cetak kegiatan ekstrakurikuler. Contoh, misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang Bapak Ibu bina, misalnya Praja Muda Karana, ya, maka deskripsinya itu wajib kita isi. Dan untuk deskripsi itu diupayakan isilah dengan jelas dan singkat tentang kelebihan yang menonjol dan dari jenis kegiatan yang diikuti. Contoh misalnya pramuka. Deskripsinya misalnya aktif dalam kegiatan pramuka dan mahir dalam pembuatan simpul tali. Ini sekedar contoh. Misalnya kegiatan yang Bapak Ibu bina misalnya di bidang olahraga, ini wajib diisi. Misalnya bola voli misalnya. Ya. Karena ini adalah ekstrakurikuler pilihan, maka yang diisi deskripsinya adalah siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Misalnya deskripsinya Adelia misalnya ya, misalnya seperti ini, mampu melakukan servis dengan baik. Jadi Adelia ini dia hanya mampu melakukan servis dengan baik, selebihnya dia tidak menonjol. Maka yang muncul di deskripsi ini adalah yang menonjol. Begitu pula selanjutnya. Jadi tergantung dari kelebihan atau yang menonjol dari kegiatan yang diikuti siswa. Ya, setelah kita menginput, maka tugas untuk penilaian selesai. Kita masuk ke aplikasi rapor, kasih por. Ya. Inilah tampilan menu utama dari aplikasi rapor semester 1. Sebelum kita mengecek nilai-nilai yang tadi, misalnya PKN ini masuk secara otomatis, bahasa Indonesia juga masuk secara otomatis, tinggal nilai yang kita butuhkan adalah nilai guru dari guru agama, belum masuk. Ini nanti di kesempatan berikutnya kita bahas. Begitu pula rekap sikapnya juga belum ada, belum masuk. Kemudian dari guru muatan lokal, muatan lokal 1, muatan lokal 2. Karena ini adalah kelas rendah kelas 1, maka pencetakan di halaman depan rapor itu wajib. Olehnya itu, kita kembali ke menu utama. Kita ambil, kalau data siswa ini sudah masuk secara otomatis berdasarkan aplikasi di semester ganjil tadi. Kemudian identitas-identitas ini adalah tugas wali kelas untuk menginput. Tetapi untuk memudahkan, kita ambil dari data dapodik sekolah. Ya. Data dapodik sekolah. Ada contoh data dapodik yang ada contohnya. Nah ini yang tadi. Data dapodik seluruh sekolah. Ini kita buka. Kita open. Ya. Ini data dapodik SD Negeri 3 Rahan secara keseluruhan. Maka kita blok dari nomor 1
sampai kolom terakhir sebanyak siswa. Jadi kita Ctrl C, kita copy, bawa di aplikasi rapor, letakkan di kolom nomor baris pertama, kita paste spesial, klik kanan, paste spesial, ambil value, baru oke. Jadi nama-nama siswa berdasarkan Dapodik telah terisi. Maka data siswa itu akan terinput dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu tidak capek lagi menginput data-data siswa, langsung masuk dengan sendirinya. Setelah kita sudah input data Dapodik, maka kita kembali ke home lagi. Kemudian kita input data sekolah. Ya. Misalnya di sekolah Bapak Ibu, nama sekolahnya misalnya menggunakan kata UPTD, maka di sini cukup kita klik iya, maka otomatis nama sekolah berubah. Masukkan NPNSN-nya, alamat sekolahnya masukkan, dan seterusnya. Setelah itu kita kembali ke menu utama. Kemudian masuk di semester ganjil. Karena tadi kita ambil aplikasi semester ganjil. Kemudian kita cek. Tugas wali kelas meminta data dari guru mata pelajaran untuk menginput rekap sikapnya. Kalau guru kelas tadi otomatis masuk, sudah masuk. Kembali. Kemudian dari pembina ekstra. Itu juga pembina ekstra wajib menilai sikap peserta atau siswa, kita minta masukkan di sini. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Kemudian dari warga sekolah, apakah penjaga kantin atau satpam, bisa kita gunakan tenaganya untuk melakukan penilaian sikap. Ini juga bisa kita input. Kemudian data ekstrakurikuler wajib. Ini adalah pramuka wajib. Jadi penginputannya kita minta data ini dari pembina ekstrakurikuler, kita masukkan ke sini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Kemudian ekstrakurikuler pilihan, misalnya bola voli atau taman pengajian Al-Quran, kita masukkan lagi di sini. Kemudian saran guru, nah, di sini. Ini peringkat anak muncul dengan sendirinya, seperti yang saya katakan tadi. Saran guru di sini diupayakan jangan sekali-kali memasukkan peringkat anak di dalam saran guru ini. Misalnya, Ananda peringkat 1 dari 28 orang. Kenapa dilarang? Karena anak-anak atau dalam penilaian ke-13, anak itu tidak boleh dibandingkan si A dengan si B, karena itu mengandung diskriminatif. Tetapi si anak hanya dibandingkan dengan KD, apakah dia tuntas atau tidak. Olehnya itu diupayakan saran guru di sini adalah kata-kata yang dapat memotivasi agar anak ini meningkatkan cara belajarnya atau meningkatkan prestasinya. Misalnya, biasakan menaruh kepedulian terhadap lingkungan, atau pertahankan prestasimu, atau tingkatkan prestasimu. Itu merupakan kata-kata motivasi. Selanjutnya, jika diisi sudah tuntas, maka data badan. Nah, ini juga guru kelas wajib mengukur tinggi badan anak binaannya atau anak perwaliannya setiap semester, supaya dilihat bagaimana progresnya. Begitu pula berat badannya. Kemudian pendengarannya bagaimana, penglihatannya, giginya, dan lain-lainnya. Nanti kita kembali prestasi. Ya, di sini guru kelas wajib mengisi prestasi yang dicapai oleh peserta didiknya selama 1 semester. Misalnya Adelia, prestasinya bidang kesenian, juara 1 lomba baca puisi tingkat kecamatan. Atau di bidang olahraga, juara 2 lomba lari 100 meter antar kelas, dan seterusnya. Ini guru kelas wajib mengisi, karena dapat dijadikan
penentuan prestasi anak di tingkat berikutnya. Lanjut. Kemudian ketidakhadiran. Guru kelas juga wajib mengisi ketidakhadiran peserta didiknya. Misalnya contohnya sakit tempat, izin, apa. Kembali. Dan rapor siap dicetak. Karena dia kelas rendah, maka pencetakan halaman pertama ini pencetakannya panduannya masukkan nomor urut siswa. Misalnya nomor 1 nama Adelia, maka identitasnya itu muncul secara otomatis berdasarkan data Dopodik tadi. Jadi Bapak Ibu guru, mutu guru kelas tidak perlu lagi capek-capek menginput. Kemudian kita kembali. Rapor siap dicetak, masuk semester 1, rapor siap dicetak. Misalnya, kita mau cetak nomor 1 Adelia. Inilah nilai-nilai Adelia yang dicapai. Ini tinggal dicetak. Kemudian nomor 2, tinggal kita input nomor 2, enter. Andi Yasmin, ini dia. Ini kenapa kosong agama tadi, karena kita belum input. Dan deskripsi nilai sikap dan sikap sosial dan sikap spiritual ini otomatis terisi dari hasil rekapan tadi. Misalnya Ananda selalu tetap beribadah, berpakaian syukur, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleransi beragama. Ini muncul secara otomatis berdasarkan rekapan nilai. Setelah rapor siap cetak, maka pekerjaan guru kelas selesai. Setelah selesai, maka kita wajib men-save atau Ctrl S, kembali ke menu utama, dan Ctrl S. Ya. Saya kira demikian tutorial kita kali ini. Dan jika Bapak Ibu ingin memiliki aplikasi ini, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat via WA dengan nomor HP yang tertulis pada running text di bawah ini, dan saksikan tutorial berikutnya tentang penggunaan aplikasi nilai untuk guru mata pelajaran pada sekolah dasar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat via WA, WhatsApp, atau email jika ingin mendapatkan aplikasi ini. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.